Definisi wali itu dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi mereka-mereka yang beriman pada Allah dan mereka bertakwa kepada, itulah para wali. Kita juga masuk kategori wali. Hanya mungkin wali rendahan gitu ya. Ya, insya Allah tidak. Kita wali tingkat tinggi juga. Dan juga ada karomah, tapi tidak semua wali harus ada karomahnya. Dan karomah tidak menunjukkan statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika ada, itu ya bisa-bisa saja ada. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Karena belajar akidah kan sederhana sebetulnya ya. Jadi kalau ada fakultas Usuluddin sampai 4 tahun itu kelamaan. Kelamaan belajar akidah 4 tahun tuh ya. Tapi kan belajar ilmu akidah ya, ilmunya banyak dibahas. Ya, seluk-beluknya dibahas, makanya agak panjang. Tapi sebetulnya belajar akidah sangat simpel ya. Ini bagian-bagian dari akidah saya ngambil dari satu buku ya. Tentu banyak pendekatan ya. Ada pendekatan usulul salasah. Itu yang dilakukan oleh para muhaditsin, kaum ahli hadis. Ada yang melakukan pendekatan dengan menyebut sifat asma dan sifat-sifat Allah. Muncullah sifat 20 ya, yang dihadirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tadi sekalian, tentu ini semua pendekatan ya, pendekatan supaya kita semua semakin mudah memahami akidah. Itu pendekatan. Karena tentu hasilnya adalah kekokohan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika cerita bagian-bagian dari akidah, saya menemukan ada 4 bagian akidah. Yang pertama adalah ilahiyat. Ilahiyat. Ilahiyat adalah hal ihwal terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang disembah. Baik rububiyahnya, rububiyah Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta alam semesta. Nah, untuk urusan Allah sebagai Rabb, semua orang mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, ketika engkau bertanya kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawab mereka adalah Allah. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Sampai di situ gak ada masalah. Itu rububiyah namanya. Itu rububiyah. Tetapi, nah ini persoalannya. Rububiyah kan baru keyakinan kan? Yakin bahwa Allah pencipta, betul? Nah, ternyata iman baru dinyatakan sebagai iman manakala manusia tidak saja mengakui Allah sebagai Rabb, yaitu rububiyah Allah, tapi dia juga meyakini bahwa Allah adalah ilah, uluhiyah, satu-satunya zat yang disembah. Gitu ya persoalannya. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya itu paham pencipta alam semesta adalah Allah. Tapi ketika mereka diajak untuk menyembah hanya Allah saja, diajak untuk berikrar dengan kalimat la ilaha illallah, itulah mereka yang tolak. Itulah yang mereka tolak. Ya, oleh karena itulah ilahiyat ini adalah hal ihwal terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang disembah, baik secara rububiyah atau baik yang dibahas rububiyahnya ataupun uluhiyahnya, termasuk asma dan sifatnya, termasuk af'alnya. Ini yang paling ramai dibahas ini sebetulnya. Ya, bab ilahiyat ini. Yang dibahas adalah rububiyah Allah, uluhiyah Allah, termasuk asma wa sifat dan af'alnya. Asma wa sifat dan af'alnya. Allah memiliki nama dan sifat. Allah memiliki asmaul husna wa sifatul ulya. Allah memiliki asma-asma yang indah, yang baik, husna, dan Allah memiliki as-sifat al-ulya, sifat-sifat yang mulia, yang luhur, yang agung.
Dan afalnya tentu adalah perilaku apa yang Allah lakukan. Kemudian yang kedua nubuat. Itu bagian akhir yang kedua nubuat. Nubuat adalah hal ihwal terkait dengan para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nubuat, bab nubuat. Ya, jadi bagian yang kedua adalah nubuat. Hal ihwal terkait dengan para nabi, para rasul utusan Allah yang mencakup sifatnya, sifat-sifat nabi dan rasul. Yang mencakup ismahnya. Ismah itu penjagaan nabi dan rasul. Ya. Nabi, rasul itu ada ismah, dijaga. Tidak mungkin seorang rasul terbunuh karena dia membawa risalah. Ada ismah, penjagaan. Tetapi nabi, banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabi-nabi ya, bukan rasul, karena seorang nabi dia tidak membawa risalah, hanya melanjutkan nabi sebelumnya atau nabi yang bersamaan dengannya. Begitu hadirin sekalian. Kemudian tugas para nabi dan kitab yang diturunkan kepada mereka sekaligus mukjizat mereka serta kebutuhan manusia akan risalah para nabi dan rasul. Ya, itulah yang masuk dalam pembahasan nubuat. Nah, ketika dirinci ini perlu 1 semesteran gitu ya. Dirinci begitu. Tapi saya kan hari ini tidak harus dirinci. Sudah hebat. Ya. Karena akidah itu sederhana. Tadi seorang hamba sahaya beriman kan berapa detik? Selesai. Anti mu'minah, selesai. Jadi sekali lagi nubuat adalah bagian akidah yang kedua ya. Ini pembagian akidah bebas. Orang membagi dalam pendekatan ya. Jadi kalau nanti ada yang bagi 3, bagi 4 gak ada persoalan. Bahkan yang paling pokok biasanya di ilahiyat. Bahasan akidah yang paling pokok biasanya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Biasanya itu kan. Ini dibagi lebih lanjut lagi. Nubuat. Hal ihwal terkait dengan para nabi dan rasul, utusan Allah, mencakup sifatnya, mencakup ismah, penjagaan Allah terhadapnya, mencakup tugas mereka, mencakup kitab yang Allah turunkan bagi mereka, sekaligus mencakup juga mukjizat mereka, serta kebutuhan manusia akan risalah kepada para nabi. Dibahas tuh. Jadi manusia membutuhkan risalah nabi. Karena tidak mungkin kita bisa sampai kepada tata cara ibadah pada Allah tanpa kenabian, tanpa risalah para nabi. Ya, nggak mungkin kita bisa menghadirkan tata cara ibadah pada Allah tanpa para nabi. Dan rasul, termasuk juga para aulia. Termasuk juga dalam nubuat ini dibahas juga para aulia, para wali-wali Allah. Beserta karomah-karomahnya yang menyertainya. Gitu ya. Ada wali Allah. Siapa wali Allah? Alladzina, gimana? Ustaz Farid? Alladzina, wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Definisi wali itu dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi mereka-mereka yang beriman pada Allah dan mereka bertakwa kepada, itulah para wali. Kita juga masuk kategori wali. Hanya mungkin wali rendahan gitu ya. Ya, insya Allah tidak. Kita wali tingkat tinggi juga. Dan juga ada karomah, tapi tidak semua wali harus ada karomahnya. Dan karomah tidak menunjukkan statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika ada, itu ya bisa-bisa saja ada. Itu dibahas dalam nubuat terkait dengan urusan para wali ini. Hadirin sekalian ya, yang Allah muliakan. Ya, seperti ada pernah seorang sahabat Nabi tertawan dalam sebuah ekspedisi, kemudian tertawan. Khubayb ibnu Adi, namanya Khubayb ibnu Adi tertawan. Dia ditawan, dipenjarakan, nggak diberi makan, tidak diberi makan, dan kemudian ditanya oleh penjaga penjaranya saat itu, ditanya, dari mana kamu dapat makanan? Dari Allah. Dia sedang makan lahap, dari Allah. Itu bagian dari karamah para aulia. Dan statusnya saat itu adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sekali yang Allah muliakan, itu ya nubuat. Yang ketiga ruhaniyat. Ruhaniyat.
Ruhaniyat ini adalah hal ihwal yang berkaitan dengan alam metafisik. Alam metafisik, yaitu pembahasan akidah terkait dengan malaikat, terkait dengan jin, dan setan di dalamnya, termasuk pembahasan tentang ruh. Itu masuk kategori pembahasan ruhaniyat namanya. Ruhaniyat, ya. Mohon maaf ini ke Brother Muhammad Yusuf dan Brian. Saya tidak bisa berbahasa Inggris ya. Nah, tapi paham kan? Pakai bahasa isyarat paham. Lughatul qalbiyah. Pakai bahasa hati insya Allah. Alhamdulillah insya Allah bahasa hati. Ya, hal ihwal yang berkaitan dengan alam metafisik, malaikat, jin dan roh. Tentu pembahasan setan bagian dari pembahasan jin ya. Karena setan berasal dari jin atau sebangsa dengan bangsa jin, gitu ya. Kan ada semua mereka kan gitu. Nah, itu dibahas dalam akidah, bagian akidahnya ruhaniyat. Ada sam'iyat. Sam'iyat. Apa sam'iyat? Sam'iyat kan didengar kan, sesuatu yang didengar oleh kita. Pembahasan yang didengar oleh kita, dipercaya oleh kita, didengar. Ya. Hal ihwal terkait dengan kehidupan di alam barzakh, kehidupan di akhirat, seperti apa yang terjadi di alam kubur, tanda-tanda hari kiamat, hari kebangkitan, alam mahsyar nanti, mahsyar, mauqif, ya mahsyar, di mana semua manusia dikumpulkan, kemudian perhitungan dan pembalasan amal, surga dan neraka, itu masuk kategori sam'iyat. Sam'iyat ya, itulah akidah. Ya tentu kalau dibahas satu-satu panjang jadinya ya, tapi itulah akidah. Jadi cakupan akidah yang biasanya 4 tahun di IAIN beres hari malam ini selesai. Mantap ya, luar biasa 2 jam udah selesai urusan. Terus jadi sarjana akidah nih urusan. Berikutnya hadirin sekalian.